Prinsip keadilan dalam pembuktian menyatakan bahwa suatu putusan dalam persidangan harus didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Sekalipun keadaan tampak memberatkan terdakwa dan banyak saksi memiliki keyakinan yang kuat, vonis bersalah tidak boleh dijatuhkan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila pengadilan menolak mengakui keabsahan cara perolehan bukti, tidak mempercayai pihak yang menghadirkannya, atau melakukan keandalan bukti itu sendiri, maka bahkan bukti yang paling kuat pun menjadi tidak berarti. Keadaan inilah yang mencerminkan sikap orang-orang Yahudi ketika Yesus menghadirkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah. Yesus menegaskan bahwa penghakimannya adil sebab Ia tidak mencari kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya. Ia menyatakan bahwa Allah Bapa sendiri memberi kesaksian tentang Dia. Yohanes Pembaptis yang disebut Yesus sebagai pelita yang menyala dan bercahaya juga telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Selain itu, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan yang berasal dari Bapa serta kitab suci yang tertulis semuanya memberi kesaksian tentang dirinya Yesus. Namun Yesus menegur orang-orang Yahudi yang menentangnya. Mereka belum pernah mendengar suara Bapa maupun melihat rupanya. Mereka menyelidiki kitab suci karena menyangka bahwa di dalamnya mereka mempunyai hidup yang kekal. Tetapi mereka tidak mau datang kepadanya, Yesus, untuk memperoleh hidup itu. Mereka mencari kemuliaan dari sesama manusia, bukan kemuliaan yang datang dari Allah, itu Yesus. Dalam bagian sebelumnya, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah yang hidup dan bertindak sepenuhnya menurut kehendak Bapa. Dalam bagian ini, Ia mengemukakan 4 kesaksian yang meneguhkan bahwa Ia datang dari Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian Bapa, perbuatan-perbuatan yang Ia lakukan, dan kesaksian kitab suci. Namun betapa penjelas dan lengkapnya bukti-bukti tersebut, semuanya menjadi sia-sia apabila orang memilih untuk tidak percaya. Orang-orang Yahudi mengabaikan kesaksian-kesaksian itu dan justru berusaha membunuh Yesus dengan tuduhan penghujatnya. Yesus menanggapi dengan menyatakan bahwa Musa yang tulisannya sangat mereka junjung tingginya itu telah menulis tentang Dia Yesus, dan bahwa Musa sendiri akan menjadi penuduh mereka karena mereka tidak percaya kepada apa yang telah ditulisnya. Orang-orang Yahudi membanggakan diri sebagai bangsa yang hidup setia menurut hukum Musa. Namun Yesus menegur mereka dengan tajam. Kamu saling memuliakan seorang dengan yang lain. Ia melanjutkan, bagaimana kamu dapat percaya atau kamu menerima kemuliaan seorang dari yang lain dan tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Mereka membanggakan sunat dan ketaatan lahirlah terhadap hukum, tetapi menolak untuk percaya kepada Yesus, Dia yang justru ditunjukkan oleh Musa dan para nabi. Kiranya kita mau bercermin pada diri sendiri. Apakah kecenderungan
menghakimi menurut standar kita sendiri sambil menolak kesaksian firman yang jelas masih ada dalam hati kita, biarlah kita dengan rendah hati menerima, menaati, dan mempraktikkan firman Tuhan, serta mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita.